Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas tentang perulangan. Mari kita saksikan penjelasannya. Loop atau perulangan digunakan untuk mengeksekusi satu atau lebih statement secara berulang-ulang. Nah, setiap kali eksekusi itu disebut sebagai sebuah iterasi. Tapi, untuk memanfaatkan sebuah loop, jangan lupakan satu syarat utama yang harus kita perhatikan betul, yaitu jangan lupa untuk berhenti. Jadi, kita harus mulai menggunakan loop dengan memikirkan kapan loop itu harus berhenti. Oke. Loop pertama yang akan kita bicarakan adalah for. For digunakan apabila jumlah iterasi, jadi berapa kali dijalankan statementnya, jumlah iterasi sudah dapat dipastikan atau setidaknya bisa diperkirakan. Itu kita gunakan for. Nah, polanya seperti ini. Jadi, setelah kita tuliskan for, kemudian di dalam tanda kurung diapit oleh sepasang tanda kurung ini, ada 3 bagian yang harus kita isikan, dipisahkan oleh tanda titik koma di sini, yaitu ada initialization, lalu ada termination, dan yang terakhir ada increment. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian setelah itu, setelah kurung tutup, ada kurung kurawal sepasang. Nah, di antara kurung kurawal itu mirip seperti if, else, switch, dan lain sebagainya. Di dalam kurung kurawal itu, ini disebut sebagai satu blok ya, yang ada di dalam kurung kurawal ini. Nah, ini satu atau lebih statement yang ada di sini, di dalam blok ini akan dieksekusi setiap iterasi. Jadi seluruh statement yang ada di sini akan dieksekusi di setiap iterasi. Nah, kita akan membahas tentang initialization, termination, dan increment. Oke, jadi untuk for biasanya yang paling sering digunakan adalah kita menggunakan sebuah variabel untuk menghitung berapa kali iterasi yang telah dilakukan. Variabel itu biasa kita sebut sebagai counter. Nah, initialization itu berisi deklarasi variabel counter tersebut. Sementara termination berisi kondisi yang harus dipenuhi apabila kumpulan statement yang ada di dalam blok ini harus dijalankan. Jadi, termination adalah sebuah ekspresi boolean. Apabila ekspresi yang ada di bagian termination ini bernilai true, maka statement-statement yang ada di dalam blok
for ini akan dieksekusi. Nah, sebaliknya, jika ekspresi pada bagian termination ini bernilai false, maka for akan berhenti. Statement di dalamnya tidak lagi dieksekusi, tidak lagi ada iterasi. Oke, lalu yang terakhir adalah increment. Increment ini isinya adalah perubahan yang akan dilakukan terhadap variabel counter. Perintah untuk merubahnya, untuk merubah nilai variabel counter, kita tuliskan di bagian increment. Agar suatu saat kondisi berhentinya tercapai gitu. Jadi tidak jalan terus menerus. Oke, akan kita lihat contohnya nanti supaya lebih jelas. Nah, contoh penggunaan for di sini adalah seperti ini. Ini contoh sederhana ya. Jadi di bagian initialization ini kita deklarasikan di sini integer i sama dengan 0. Jadi kita membuat sebuah variabel bernama i yang kita isi dengan 0 awalnya. Nah, ekspresi boolean yang ada di bagian termination kita isi dengan seperti ini, i kurang dari 5. Jadi selama i kurang dari 5, i lebih kecil dari 5, maka blok for ini, seluruh statement yang ada di antara kurung kurawal untuk for ini akan dieksekusi di setiap iterasinya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, apabila hasil evaluasi di bagian termination ini bernilai true, maka seluruh statement yang ada di dalam blok for ini akan dieksekusi. Dan yang terakhir di bagian increment yang akan kita bahas, di bagian increment di sini dituliskan i++. Apa itu artinya? Artinya di setiap iterasi i akan dinaikkan nilainya satu persatu. Jadi awal ini 0, nanti setelah iterasi pertama akan naik i menjadi 1, kemudian di iterasi berikutnya jadi 2 dan seterusnya. Oke, sehingga suatu saat i akan sama dengan 5. Sehingga kondisi ini tidak terpenuhi, i kurang dari 5 tidak terpenuhi karena i sudah sama dengan 5. Maka pada saat itu for akan berhenti. Oke ya, kita coba simulasikan. Jadi pada saat iterasi pertama awal i bernilai 0. Lalu yang ditampilkan ke layar dari sini, dari perintah ini adalah angka 0. Iterasi berikutnya, i terakhir tadi bernilai 1. Kenapa? Karena sudah mengalami proses increment dengan perintah i++ ini tadi. Jadi i sekarang bernilai 1. Nah, kemudian dieksekusi, berarti yang dieksekusi hasilnya adalah angka 1. Ini di iterasi kedua. Iterasi ketiga berlaku hal yang sama. I saat ini bernilai 2 dan yang di print ke layar yang ditampilkan adalah angka 2. Iterasi keempat sama, i bernilai 3, yang ditampilkan adalah angka 3. Kemudian iterasi kelima, i bernilai 4, hasilnya yang ditampilkan ke layar adalah angka 4. Nah, sampai di sini, kemudian pada saat akan mengeksekusi iterasi berikutnya, setelah terakhir i bernilai 4, kemudian kan mengalami increment lagi. Jadi i naik lagi nilainya menjadi 5.
Nah, pada saat itu hasil evaluasi dari ekspresi di bagian termination ini I kurang dari 5, ini hasilnya adalah false. Kenapa? Karena I sekarang sudah bernilai 5. Maka dengan demikian for akan berhenti. Statement yang berada di dalam blok ini tidak lagi dieksekusi. Nah, kemudian loop yang kedua yang akan kita bahas adalah while. While ini berbeda dengan for. While digunakan apabila jumlah iterasi tidak dapat dipastikan. Nah, penggunaan while adalah seperti ini. Polanya sederhana, lebih sederhana daripada for, yaitu hanya memiliki satu buah Boolean expression. Kemudian mirip seperti for, ada kurung kurawal sepasang. Di antara dua kurung kurawal itu ada kumpulan statement. Satu atau lebih statement di dalam blok while ini. Oke, jadi cara kerjanya adalah pada setiap awal iterasi, sebelum iterasi, Boolean expression ini akan dievaluasi. Hasilnya apakah true atau false. Kalau hasilnya true, maka seluruh statement yang ada di blok while ini akan dieksekusi. Sebaliknya, apabila bernilai false, Boolean expression itu, maka statement di dalamnya tidak akan dieksekusi dan while akan berhenti. Nah, kalau nilainya true, itu statement di dalamnya akan dieksekusi, kemudian akan berlanjut ke iterasi berikutnya. Boolean expression kembali dievaluasi. Nah, seperti itu. Jadi, setiap kali awal iterasi, Boolean expression akan dieksekusi, akan dievaluasi. Akan dievaluasi, akan dilihat nilainya true atau false. Kalau true, maka statementnya dieksekusi semua dan lanjut ke iterasi berikutnya. Begitu Boolean expression bernilai false satu kali, maka while ini akan berhenti total. Oke, jadi yang harus jadi perhatian di sini adalah Boolean expression ini suatu saat harus bernilai false agar loop berhenti. Harus kita atur algoritmanya agar suatu saat Boolean expression ini bernilai false. Gitu. Contoh penggunaan while adalah sebagai berikut. Di sini kasus yang digunakan adalah kita ingin menampilkan 5 buah bilangan ganjil ke layar. Di sini kita buat 2 buah variabel, yaitu current number dan odd counter. Masing-masing variabel kita isi dengan angka 0. Odd counter di sini berfungsi untuk menghitung ada berapa bilangan ganjil yang telah ditampilkan ke layar. Seperti itu. Nah, jadi loopnya di sini di dalam while, di sini di bagian Boolean expressionnya kita isi odd counter kurang dari 5. Jadi selama odd counter masih kurang dari 5, maka apa yang ada di dalam blok while ini akan dieksekusi. Apa yang ada di situ? Di dalamnya kita buat sebuah if. Jadi
Di dalam if itu kita uji apakah current number, jadi awal ini current number 0 gitu ya. Current number kalau dimodulo dengan 2, kita bandingkan dengan 1, apa betul current number ini kalau dimodulo dengan 2 dia adalah 1. Nah, kira-kira cara bacanya seperti itu. Nah, kalau betul, maka langkah pertama, ditampilkan bilangan tersebut sebagai bilangan ganjil ke layar. Itu langkah pertama. Langkah kedua, out counter dinaikkan nilainya. Tadi kan awal out counter 0. Kalau ketemu bilangan ganjil dan sudah ditampilkan ke layar, maka out counter bertambah 1. Sekarang jadi 1 kalau sudah ketemu bilangan ganjil. Oke, jadi tadi dua langkah ini hanya akan dieksekusi kalau kita menemukan bilangan ganjil, kalau current number adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian di akhir blok while ini menjelang kurung kurawal penutup di sini ada perintah current number plus plus. Jadi current number dinaikkan nilainya 1/1. Ini sengaja diletakkan di ujung akhir blok karena ini dilakukan terus menerus di sini. Dilakukan terus, current number akan naik 1, 1, 1, 1, kemudian akan dilihat dia itu setiap kali naik itu ganjil atau genap, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, suatu saat out counter akan bernilai 5 dan while akan berhenti. Oke, mari kita simulasikan. Jadi iterasi pertama. Iterasi pertama di sini kondisi sebelum iterasinya, sebelum iterasi pertama itu current number-nya 0, out counter-nya 0, ekspresi boolean-nya bernilai true. Out counter 0 sekarang ya, 0 kurang dari 5, maka ini true. Maka artinya statement yang ada di dalamnya dijalankan seperti itu. Nah, kondisi setelah iterasi, jadi setelah blok ini sukses dieksekusi, selesai dieksekusi, setelah iterasi current number bernilai 1. Kenapa? Ya karena di akhir ini current number dinaikkan. Jadi setelah current number dinaikkan, sekarang current number bernilai 1. Out counter masih 0 karena tadi current number 0 tadi itu bukan bilangan ganjil. Yang kita cari adalah bilangan ganjil. Jadi out counter masih tetap 0. Oke, iterasi kedua dan seterusnya berlaku seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan kondisi sebelum iterasinya bagaimana, setelah iterasi bagaimana. Ini untuk di setiap iterasi ya, kita perlu memikirkan itu. Jadi kita dengan cara seperti itu kita bisa memastikan while ini suatu saat akan berhenti. Karena itu yang harus diperhatikan. Gitu ya. Oke, lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah do while. Do while ini sebenarnya sangat mirip dengan while, hanya saja evaluasi terhadap ekspresi boolean itu dilakukan di akhir. Kalau while kan ekspresi booleannya di awal sebelum iterasi, maka do while ini kebalikannya. Ekspresi booleannya dievaluasi setelah iterasi dilakukan. Nah, pola penggunaan do while di sini bisa dilihat.
Jadi kita tuliskan do, kemudian diikuti oleh sepasang kurung kurawal seperti biasa. Di antara kurung kurawal tersebut, sepasang kurung kurawal itu ada sekumpulan statement. Nah, setelah kurung kurawal penutup, kita tuliskan while yang diikuti oleh Boolean expression. Jadi, jelas nampak di sini bahwa Boolean expression ini baru akan dievaluasi setelah kumpulan statement yang ada di dalam blok do while ini dieksekusi setelah iterasi. Jadi, iterasi dilakukan terlebih dahulu. Dari atas gitu ya, jalan, ini statement 1, statement 2, dan seterusnya. Baru terakhir setelah iterasi, Boolean expression-nya dievaluasi. Kalau Boolean expression-nya bernilai true, maka lanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi statement ini, kumpulan statement ini dieksekusi kembali. Itu kalau Boolean expression-nya bernilai true. Sebaliknya, kalau Boolean expression-nya bernilai false, maka loop ini serta-merta akan berhenti. Oke. Nah, konsekuensi dari desain seperti ini, dari desain loop do while ini, artinya iterasi berjalan pasti berjalan minimum 1 kali. Karena di bagian awal ini, iterasi ini tidak dijaga atau tidak dihalangi oleh kondisi apapun. Jadi ini langsung dieksekusi. Evaluasi terhadap Boolean expression dilakukan sesudahnya. Oke, itu adalah pola umum do while. Nah, kita juga seperti biasa, seperti while dan for, kita harus memperhatikan ini, kondisi ini mirip seperti while. Kita harus memperhatikan Boolean expression ini suatu saat harus bernilai false agar loop ini berhenti. Jadi tidak jalan seterusnya, selamanya seperti itu. Oke, contoh penggunaan do while adalah sebagai berikut. Ini kasus yang digunakan sama seperti kasus pada bagian while sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi di sini kita tidak menggunakan while, kita menggunakan do while. Secara umum algoritmanya sama. Hanya saja bedanya sekali lagi Boolean expression diletakkan di akhir. Nah, kalau kita simulasikan, jadi pada iterasi 1, sebelum iterasi, current number bernilai 0, odd counter bernilai 0. Setelah iterasi, current number bernilai 1, odd counter bernilai 0, dan ekspresi Boolean bernilai true. Ini setelah iterasi. Nah, kalau di while tadi, ekspresi Boolean itu dilakukan sebelum iterasi. Nah, jadi Anda perlu memikirkan itu. Harus dipikirkan pada saat sebelum iterasi seperti apa dan setelah iterasi seperti apa. Nah, iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya sama kasusnya. Oke, demikian tadi pembahasan tentang perulangan. Semoga bisa mencerahkan dan bisa diambil manfaatnya.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.